Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat KM dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, kami berdua dengan Kiai Haji Maman Imanul Haq sedang berada di Lembang, di sebuah kawasan yang cukup menarik untuk dikunjungi oleh sahabat-sahabat KM semua. Alhamdulillah KM saat ini sudah mulai pulih dari kesehatannya. Bagaimana kabarnya KM? Baik, alhamdulillah. Kita menikmati suasana Imah Seniman Lembang yang sangat keren. Ya, kita nanti akan bicara mengenai mitigasi bencana di Indonesia, khususnya mungkin di Jawa Barat dulu, karena kebetulan saat ini kita juga berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. KM, agendanya sebetulnya KM ke Lembang ini apa sih yang dilakukan? Ya, kebetulan dari Komisi 8 DPR RI kita melakukan kunjungan spesifik di Lembang. Kita menjadi tamu dari teman-teman BPBD untuk melihat apa yang disebut dengan Sesar Lembang. Jadi kita kemarin hadir di Tebing Keraton namanya. Itu menjadi titik jungkatnya dan itu membentang 29 km melampaui dari mulai arah Padalarang sampai jauh ke arah ke bawah, dan itu membuat kita khawatir bila terjadi maka itu akan banyak sekali korban, baik bangunan, kawasan, bahkan jiwa kalau tidak kita antisipasi dari awal. Jadi ada potensi gempa akibat dari pergerakan sesar di Lembang ini. Iya, menurut siklusnya adalah 500 tahun sekali. Dan menuju 500 itu dulu terakhir terjadi sampai sekarang itu tinggal 50 tahun. 50 tahun. Dan sebelum terjadi 50 tahun itu ada geliat-geliat potensi-potensi kecil seperti yang pernah terjadi di beberapa tahun ke belakang. Sementara kita lihat di daerah sekitar Sesar Lembang itu banyak sekali pemukiman, masyarakat yang padat, dan juga banyak didirikan termasuk tempat-tempat pariwisata seperti itu. Sehingga saya tekankan kembali bahwa mitigasi bencana itu menjadi sangat penting. Edukasi tentang bahaya Sesar Lembang, edukasi tentang literasi juga, bagaimana bila itu terjadi, sehingga kita tidak bisa mengelak dari bencana, tapi kita harus meminimalisir potensi akibat bencana ini. Ya, artinya sebetulnya kita tidak menakut-nakuti masyarakat kan berarti. Ini ada waktu 50 tahun, mungkin diperkirakan ya, secara ilmiah tentunya ini KM ya, akan terjadi gempa mungkin di Bandung dan Cimahi kalau saya baca itu dari pemberitaan. Sebenarnya apakah ini membuat masyarakat menjadi takut atau seperti apa KM? Ya, sebenarnya Indonesia itu ada di kawasan Ring of Fire ya? Ring of Fire, betul. Sehingga mau tidak mau kita harus bersahabat dengan bencana. Saya lihat dari semua titik Indonesia, hanya Kalimantan yang relatif dalam tanda kutip agak aman menghadapi bencana gempa ini. Sementara daerah-daerah lain terutama Jawa dan terutama Jawa Barat itu betul-betul kita ada di posisi merah seperti itu. Nah, sehingga kata kuncinya adalah bersahabat dengan bencana. Artinya bila terjadi kapanpun bencana itu kita udah siap gitu. Baik itu tsunami, kalau Jawa Barat terutama hidro ya, berkaitan dengan air, baik itu longsor, banjir. Nah, kalau itu longsor, kalau itu banjir, kalau itu tsunami, maka jalur evakuasinya bisa kita buat dari awal. Beda dengan gempa. Kalau gempa itu bila terjadi, kita tidak ada upaya evakuasi kecuali setelah gempa itu berakhir. Oh iya. Setelah gempa itu berakhir. Makanya bersahabat dengan gempa, bersahabat dengan bencana, artinya kita harus mengenali dulu. Pengetahuan kita tentang Sesar Lembang ini perlu disosialisasikan secara intensif. Saya katakan begitu, seharusnya setiap hari ada saja dari sekolah, dari pesantren, dari masyarakat yang datang ke balai konservasi yang ada di
Juanda ini untuk melihat bahwa potensi bencana itu sangat dahsyat bila terjadi. Dan bagaimana caranya? Nah, itu dia yang kita katakan bahwa sebaiknya mulai mengurangi bangunan-bangunan yang akan terjadi potensi bencana itu. Termasuk getaran-getaran itu kan nanti bergeraknya begini. Kalau sudah bergerak seperti itu, maka sistem patahan sesar lembang itu akan terjadi krak gitu. Seperti Palu dan lain sebagainya. Ini lebih dahsyat karena membentang 29 km dan itu ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi termasuk Purwakarta. Masuk seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya bagaimana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham akan adanya potensi resiko terjadinya gempa. Bagaimana sih KM? Apakah saat ini sudah terjalin baik atau masyarakat sebenarnya juga tidak tahu bahwa ternyata ada potensi gempa yang akan terjadi begitu? Ya, menurut saya sekarang koordinasi antar lembaganya udah mulai membaik ya. BPBD, BMKG, teman-teman dari ITB dan juga BRAIN sekarang dan LIPI itu sudah terus melakukan kajian-kajian termasuk kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang perlu langkah selanjutnya adalah sosialisasi, terutama pemerintah daerah. Jadi BPD yang ada di Bandung Barat, di Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Purwakarta dan beberapa daerah sekitar itu harus diajak. Baru tindak sosialisasinya. Makanya Komisi 8 sebenarnya selalu berupaya bagaimana caranya revisi undang-undang bencana ini diperbaiki, lalu ada penguatan BNPB sehingga BNPB tidak hanya sekedar di tingkat kabupaten, tetapi dia sudah di tingkat terkecil yaitu desa. Dan menguatkan relawan-relawan, termasuk juga relawan itu yang akan mensosialisasikan bahaya sesar lembang seperti itu. Dan sosialisasinya bisa lewat kurikulum di sekolah, lewat di pengajian-pengajian, di majelis-majelis. Dan yang saya katakan, saya mengajak ya, karena sebagai orang yang mencintai Jawa Barat, kita mempunyai potensi industri kreatif yang kuat. Nah, saya berharap anak-anak muda di Bandung terutama membuat animasi bahaya tentang sesar lembang. Nah, itu akan bisa gampang dipahami, di-share lewat medsos, sehingga kita bisa meminimalisir bila sewaktu-waktu, dan mudah-mudahan tidak terjadi peristiwa gempa sesar lembang itu. Iya, kalau kita lihat KM, tadi saya sebenarnya ingin KM memberikan penilaian soal bagaimana sebetulnya mitigasi bencana yang kita lakukan. Misalkan kemarin di Semeru kejadian, kemudian di beberapa tempat bencana alam juga terjadi yang memakan korban jiwa, tentunya kehilangan material dan sebagainya. Nah, bagaimana sih sebenarnya mitigasi yang Indonesia lakukan, pemerintah lakukan, tentu bersama DPR yang memberikan pengawasan, sejauh apa sih yang sudah kita lakukan tentang mitigasi kebencanaan kayak? Apakah sudah sejauh Jepang misalkan atau sebagainya? Upaya mitigasi sudah ada, kesadaran itu sudah ada, tetapi sangat lemah, belum optimal. Kita ini kan baik pemerintah atau masyarakat masih bersikap reaktif terhadap fenomena apapun termasuk bencana. Jadi kalau sudah kejadian baru pada ngomong dan lain sebagainya. Jadi seharusnya lebih bersikap proaktif dan sistematis. Nah, termasuk mitigasi bencana, bagaimana caranya mitigasi bencana itu melibatkan seluruh lembaga dan lembaga-lembaga pemerintah yang saya sebut tadi, BNPB, BMKG, lalu juga BRIN sekarang, lalu juga teman-teman yang lain, dan di dalamnya ada koordinasi. Kadang-kadang koordinasinya itu yang nggak jelas juga. Peristiwa Semeru menunjukkan bahwa bagaimana cara kita melakukan evakuasi dan mengukur daerah-daerah rawan atau tidak, termasuk hilangnya tanda-tanda bahaya dan evakuasi, itu sangat lemah. Yang kedua, alat-alat tentang early warning
early warning system itu sangat lemah di kita, dan kadang-kadang hilang. Hilang, diambil, nggak tahu diambil siapa, oknum. Beda dengan di Jepang. Di Jepang itu dia dengan teknologi yang canggih, lalu juga masyarakatnya teredukasi dengan baik, akhirnya terminimalisir. Nah, yang ketiga, kita juga harus menggali kearifan lokal. Misalnya ketika di Palu, itu ada cerita lama yang ditulis oleh orang-orang tua di Palu tentang ada yang namanya likuifikasi kayak gitu. Nah, di Jawa Barat banyak tuh yang menggambarkan bahwa Jawa Barat bakal heureun ku tangtung, Bandung heureun ku tangtung. Nah, itu harusnya menjadi semacam warning juga agar Jawa Barat tong loba teuing tangtung, nah tong heureun teuing, jangan terlalu padat. Tapi dia dibikinlah seperti yang kita lihat sekarang, ada tempat-tempat pariwisata seperti ini sebenarnya lebih bagus juga. Sehingga biarkan saja Lembang itu lebih murni udaranya, lebih alami alamnya, dan masyarakat datang ke sini bukan untuk membuat perumahan, bukan untuk membuat kawasan, tapi lebih kepada membuat tempat-tempat wisata alam. Ini sekalian juga sebenarnya menjaga bila terjadi gempa Kaisar Lembang itu kita tidak terlalu banyak korban. Ya. Kemudian KM sebagai anggota DPR tentu mengetahui bagaimana sebetulnya political will dari pemerintah soal bagaimana anggaran yang diberikan. Tentunya jika kita ingin mitigasi bencana lebih maju selangkah di depan, tentu diperlukan anggaran sehingga badan-badan atau lembaga-lembaga yang terdepan melakukan mitigasi bencana itu bisa jalan lebih baik. Nah, itu sebenarnya bagaimana political will dari pemerintah dan DPR? Iya, kalau saya melihat ya, pemerintah belum optimal melihat bencana ini sebagai sebuah ancaman. Seharusnya sebagai daerah yang begitu banyak potensi bencananya, yang pertama memang harus dibikin sebuah undang-undang, perangkat kebijakan yang dia bersikap sistematis dan mengakomodir seluruh kekuatan. Yang kedua, meningkatkan anggaran. Saya minta sebenarnya BNPB, saya sebagai fraksi PKB, minta sebenarnya BNPB itu naik menjadi menteri kementerian utuh gitu, tidak setingkat menteri. Nah, sehingga dia menjangkau sampai tingkat desa. Nah, dengan itu anggaran pun harus besar. Bayangkan saja di kita BPBD itu betul-betul kayak unit dinas yang paling dianaktirikan. Sehingga yang jadi kepala dinas BPBD itu nanti nunggu orang yang terbuang, yang tidak dipakai di dinas pendidikan, PU, PERA dan sebagainya, baru di sini BPBD. Yang ketiga, orangnya pun bukan orang yang ahli. Baru aja dia mengenal bencana sudah diganti lagi, baru bencana sudah ganti lagi. Nah, termasuk juga sistem inventarisir alat-alat kebencanaan di daerah itu harus betul-betul terfokus. Jadi jangan sampai kita anggarkan besar, tidak dipakai, akhirnya karatan dan hancur. Nah, lebih dari itu, saya juga sebenarnya menginginkan lembaga-lembaga pendidikan kita bikin kurikulum tentang bencana. Kita juga minta para agamawan dan sebagainya membuat fikih bencana. Fikih bencana. Nah, itu sebenarnya dimulai dengan kepercayaan Indonesia memimpin G20. Salah satunya adalah bagaimana kita menghadapi alam ini. Perubahan iklim yang begitu cepat, salah satu implikasinya adalah bencana. Kalau Indonesia gagal memberikan terobosan dan juga alternatif solusi kepada dunia, maka kita dianggap gagal memimpin G20. Ya, KM. Kemudian soal tadi undang-undang kebencanaan. Nah, saat ini sejauh apa pembahasannya sebetulnya? Kita di panja dan deadlock. Nah, jadi belum adanya komunikasi yang lancar, terutama dengan BNPB dengan Kemensos. Ini harus menjadi rahasia umum yang harus diketahui bahwa kita ingin sebenarnya penjelasan yang jelas mau kemana arah kebijakan kebencanaan kita. Sehingga di periode ini kita punya target bagaimana caranya revisi undang-undang bencana kita selesaikan, lalu juga status BNPB itu lebih jelas, dan yang ketiga kembali lagi kita ingin bagaimana upaya mitigasi bencana ini lebih dimasifkan, disosialisasikan
lewat kurikulum, lewat edukasi-edukasi dan literasi di tengah masyarakat, termasuk di bidang industri kreatif, membuat film animasi, membuat juga melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Itu saja menurut saya, Pak Mas Piki. Ya, terakhir soal pemanfaatan atau penggunaan akademisi. Tentunya kan kita berpegang teguh terhadap kajian ilmiah. Nah, itu bagaimana sejauh yang dilakukan tentang pelibatan akademisi, profesor-profesor, sehingga mengetahui secara utuh potensi resiko kemitigasian bencana. Saya rasa kalau melibatkan sudah ya, teman-teman ITB, teman-teman di LIPI dulu atau BERIN sekarang. Tetapi jujur aja, Indonesia itu negara yang tidak terlalu baik kepada peneliti. Indonesia itu adalah negara yang tidak pernah serius memberikan budget yang besar kepada para peneliti, ilmuwan untuk meneliti sesuatu gitu. Kita itu kan bersifat reaktif aja, tidak proaktif. Makanya saya meminta pemerintah yang berwenang untuk memberikan anggaran sebesar-besarnya untuk penelitian bencana-bencana, termasuk juga kepada akademisi untuk melakukan kajian-kajian yang lebih komprehensif, termasuk mereka bagaimana bisa mensosialisasikan hasil kajian itu. Kadang-kadang ini anggaran penelitiannya kecil, penelitinya tidak dihargai, hasil penelitiannya pun disimpan menjadi berkas yang tidak berguna. Nah, ini menurut saya sebuah kezaliman yang lebih nyata gitu, yang dilakukan oleh pemerintah kita gitu. Oke. Ya, mungkin demikian perbincangan kita di Maman Imanul Haq Channel podcast On The Track KM. Kita berharap apa-apa yang kita perbincangkan kemudian disikapi serius oleh pemerintah dan tentunya bekerja sama, berkoordinasi dengan legislatif dan badan-badan lain yang berkelindan dengan kebencanaan. Baik sahabat KM, terima kasih telah menonton topik pada episode podcast kali ini. Kita bertemu di episode-episode yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.